Saya ulangi lagi sama seperti MC tadi supaya ini sudah mulai agak sore, supaya semangatnya kembali menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira hamdan thayyiban hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa huwa al-ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin alaihi afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati dari pemerintahan Kecamatan Sawangan atau yang mewakili para tokoh agama, ustadz-ustadzah, pendiri dan pengurus pusat, koordinator, santriwan, santriwati dan semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, senang rasanya dari beberapa PSPM yang sempat kita datangi pada wisuda tahun ini ada kesan-kesan tersendiri. Kalau kita kemarin lihat di Bayak itu banyak sekali ibu-ibu. Kemudian kalau di Wonogiri banyak sekali anak-anak. Kalau di Solotigo ibu-ibu, anak-anak, bahkan usia tertua tadi di wisuda 80 tahun. Di sini tadi kita sama Pak Dokter tanya-tanya, ini tadi yang dikasih simbolis tadi santri atau pendamping? Santri? Oh, Masya Allah. Ini termasuk hal yang menggembirakan juga enten bapak-bapak ya ingkang kersa nderek sinau wonten ing PSPM niki. Matur suwun mugi-mugi samangke saged dipun napa contoh bapak-bapak sanesipun, termasuk kalau wau tokoh agami Mangunsari wau nggih dipun catet mengke dereng enten Mangunsari nggih. Mengke insyaallah tahun depan insyaallah enten. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, ya rahimanallahu wa iyyakum. Tema yang akan kita sampaikan ini kami sekaligus sebagai perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Ukhwah Sukoharjo, semangat membangun negeri dengan iman dan takwa. Semangat membangun negeri dengan iman dan takwa. Bapak Ibu yang saya hormati rahimanallahu wa iyyakum. Saya sedikit cerita dulu. Dulu orang-orang Cina kuno mereka membangun tembok raksasa. Membangun tembok raksasa yang mungkin masuk dalam 7 keajaiban dunia, konon katanya begitu, sampai puluhan ribu kilometer panjangnya, tinggi. Tujuannya apa? Supaya tidak diserang musuh, karena nggak mungkin saking tingginya bisa dipanjat. Mereka merasa bangga sudah mampu membangun tembok raksasa di Cina. Namun apa? Kurang lebih 1 abad berlalu, ternyata 3 kali mereka diserbu oleh musuh. Apakah mereka harus manjat atau apakah mereka harus dobrak pintu? Tidak ternyata. Namun apa? Dengan menyuap penjaga pintunya sehingga mereka bisa menyerbu. Ya. Jadi mereka itu fokus kepada pembangunan fisik, tapi mereka tidak memperhatikan tentang pembangunan moral.
pembangunan manusianya, pembangunan akhlaknya, imannya dan takwanya. Kalau kita runut jauh ke belakang, Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum. Dulu Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan langit bumi lebih awal daripada isinya. Allah ciptakan dulu langit, kemudian Allah ciptakan bumi dengan segala isinya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Allah Subhanahu wa taala tadinya mengatakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu maknanya yaitu orang-orang yang akan mengisi bumi, memakmurkan bumi, menjaga, melestarikan bumi. Karena bumi ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan, Allah sudah siapkan bangunannya. Maka ini termasuk keistimewaan Adam alaihi salatu wassalam, beliau belum tercipta, segala fasilitas sudah Allah siapkan. Kemudian apa komentarnya malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau tidak menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di dalamnya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala katakan, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Allah ajarkan Adam alaihi salatu wasallam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah angkat derajatnya Adam alaihi salatu wasallam, bahkan malaikat pun disuruh sujud untuk memuliakan Adam alaihi salatu wasallam. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisahnya ini? Kita dulu punya bapak moyang Adam alaihi salatu wasallam, sosok yang hendaknya selalu terkenang di dalam hati. Bagaimanakah bapak moyang kita Adam sampai dimuliakan Allah, malaikat pun sampai sujud untuk memuliakan Adam alaihi salatu wasallam? Ternyata Allah berikan ilmu kepada Adam alaihi salatu wasallam. Ilmu yang dimiliki oleh Adam inilah yang dipakai untuk hidup di muka bumi, membangun negeri, membangun alam, serta memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam ini. Makanya kita membangun itu perlu ilmu, ya. Dan membangun itu tidak cukup cuma bangunan fisik. Maka nanti di antara kiat-kiat untuk membangun negeri, mungkin saya akan sampaikan di akhir pembahasan insyaallah taala. Ya. Kemudian kita kalau menengok ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar supaya apa? Kalian saling mengenal, bukan untuk saling berbangga-bangga. Suku sana berbangga dengan bangunannya, bangsa sana berbangga dengan arsiteknya, negara sana berbangga-bangga dengan alat-alat perangnya, negara sana berbangga-bangga dengan teknologinya, berbangga-bangga dengan sumber daya alamnya, berbangga-bangga dengan sumber daya manusianya. Hendak ya, supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Dan Allah ingatkan di akhir ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak titelnya, bukan yang paling besar bangsanya, yang paling tinggi, yang paling dari sisi duniawi, tidak. Tapi yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita tengok sejarah manusia dari mulai Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bertakwa itu nanti yang akan turun temurun mewarisi bumi ini. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh kami telah tulis di dalam kitab Zabur dan juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala sudah menulis di Lauhul Mahfuz dan juga di kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Apa yang Allah tetapkan? Annal ardha yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan Allah pusakakan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Maka selama manusia yang mereka fokuskan hanya pembangunan fisik, tidak pembangunan mental, moral, akhlak, budi pekerti, pembangunan iman dan takwa, maka mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum 'Ad, lihat kaum Tsamud, lihat Fir'aun. Mereka adalah bangsa-bangsa yang besar. Mereka punya peninggalan-peninggalan yang besar. Mereka punya piramid. Mereka juga banyak yang masuk UNESCO. Termasuk tembok Cina tadi juga masuk UNESCO. Namun apa? Selama membangun negeri, membangun bangsa tidak dengan iman dan takwa, pasti Allah akan hancurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tiga kaum yang besar tadi, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun dan kaumnya, fa'aktsaru fiha al-fasad. Mereka berbanyak berbuat kerusakan di muka bumi. Bukan kerusakan dalam artian merusak bangunan, ya, tidak, tapi dengan berbuat maksiat itu maknanya merusak. Secara fisik membangun, tapi kalau mereka tidak ingat kepada Allah, tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, hakikatnya mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kalau kita kembali kepada sejarah Nabi kita Muhammad SAW, ketika bangsa Arab sudah ada di titik nadir, ketika bangsa Arab sudah berada di tepi jurang neraka, di alam jahiliyah, Allah angkat mereka dengan apa? Iqra. Pertama kali ayat yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb yang telah menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya ketika manusia itu sudah ada di jurang kehancuran. Moralnya rusak, akhlaknya, pribadinya, segala sesuatunya mereka jauh dari tatanan yang benar yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ini bisa menjadi mercusuar bagi pembangunan bangsa negeri, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu para pendiri bangsa kita, mereka di antara tujuan mendirikan bangsa ini itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, membina, membentuk generasi manusia seutuhnya. Tidak cuma pinter secara intelektual, tapi bodoh secara moral. Ini bukan tujuan pendiri bangsa kita dulu. Lihat seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga lihat para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita ini. Mereka adalah orang-orang yang menjadi santri, mereka juga ngajar di Al-Quran, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan Iqra ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yarfa bihadzal ilma aqwamun wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini banyak kaum dan Allah merendahkan banyak kaum yang lain. Ketika umat manusia mau menerima Al-Quran, Allah angkat derajat mereka. Tapi ketika manusia jauh dari Al-Quran, Allah hinakan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, PSPM ini, ya, ini termasuk ikhtiar dari kita semua, baik yang di pengurus pusat, baik para donatur, termasuk juga para ustadz-ustadzah dan semua yang ikut andil di dalam program PSPM ini. Hakikatnya adalah program untuk membangun negeri, untuk membangun negeri. Kalau seandainya ada program bangun waduk atau bangun PLTA atau PLTU, mungkin orang akan menganggap wah itu baru bangun namanya, ya.
bangun itu namanya. Tapi kalau seperti ini, ini apa ini? Nggak kelihatan memang. Ya, apa yang kita bangun ini nggak kelihatan memang. Karena apa? Yaitu tadi membangun dari dalam. Makanya perlu adanya kerjasama. Bahkan penting untuk menjalin kerjasama antara ulama dengan umara. Pemerintah mereka membangun secara fisik karena yang banyak duit pemerintah dibeli. Ya, orang-orang alim, para ulama membangun ya sisi moral mereka, mental mereka, akhlak, iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir hanya sekedar untuk memberikan urun rembuk bagaimana membangun negeri itu. Ya, pertama ya dibangun dulu ilmunya. Masyarakat yang pintar dalam syukur, pintar ilmu agama, juga pintar ilmu dunia. Sebab orang pintar ilmu agama tapi bodoh tentang ilmu dunia juga kurang maju. Ya, nggak ngerti cara mengelola alam. Ini ada uranium, bagaimana ini ngelolanya? Ini ada minyak bumi, ini bagaimana ngelolanya? Ya, segala sesuatu perlu ilmu. Ya, untuk memanfaatkan sumber daya alam punya ilmu. Demikian pula untuk kesehatan harus juga punya ilmu. Maka alangkah indahnya kalau semua elemen masyarakat, siapapun profesi, apapun jabatan, kalau mereka guyup ya bersama-sama bersatu membangun negeri sesuai dengan posisi mereka masing-masing, alangkah indahnya negeri ini. Ya, alangkah indahnya negeri ini. Ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menegakkan keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Adil itu yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan tidak melakukan kezaliman. Kezaliman itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebagaimana tadi orang itu kalau sudah punya ilmu, dia akan hati-hati ketika akan berbuat. Dia tahu haknya orang tua, dia tahu haknya Allah Subhanahu wa taala, dia tahu haknya Rasul, dia tahu haknya istri, tahu haknya anak, tahu haknya tetangga, tahu haknya kerabat, tahu haknya sama muslim, tahu haknya pemerintah, tahu haknya rakyat, tahu haknya orang-orang non-muslim. Ya. Jadi kalau mereka tahu berilmu, maka mereka akan mampu bersikap memberikan hak kepada yang memilikinya. Itu namanya adil. Ya, dan Islam mengajarkan keadilan. Maka diperlukan ilmu untuk bisa bersikap adil. Jangan hanya fokus kepada satu hal saja tapi mengabaikan hak yang lain. Itu namanya ya, tidak adil. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, selanjutnya adalah dengan menciptakan keamanan. Keamanan akan tercipta bila mana mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan juga mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Meskipun ada pengumuman LPG mau naik, tidak takut. Meskipun ada pengumuman ya pertama mau naik, tidak takut. Karena apa? Mereka punya iman, punya takwa. Mereka punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus dikuatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat agar kebergantungan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya mungkin hanya sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Dan kami selaku dari pusat dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah dan juga mewakili yang lainnya ya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap baik itu pemerintah kecamatan, pemerintah desa, para tokoh agama, masyarakat, Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putri mereka, bahkan di antara Bapak Ibu juga ada yang ikut bergabung di program PSPM ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Ya, semoga kita bersama-sama sepakat ya, membangun negeri dengan apa? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup cuma membangun fisik. Tapi kalau fisik bagus, tapi kalau imannya rapuh, maka akan mudah hancur dan dihancurkan oleh musuh. Maka dulu orang-orang Belanda menjajah Indonesia itu nggak mau banyak orang. Ya, mungkin ketika di foto itu
Belandanya mungkin cuma sekian orang, Indonesia yang paling banyak malah. Karena apa? Kurang iman mereka dan takwa mereka, kurang mencintai negerinya sendiri. Mereka punya bangsa, punya negara, hidup di situ, makan di situ, nenek moyangnya di situ, kok malah membela bangsa yang lain. Ini tentunya ya kita akan berusaha untuk mewujudkan manusia seutuhnya sebatas yang bisa kita lakukan, dan tentunya banyak sekali kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf ya. Demikian.